Hai guys, jika kalian bertanya-tanya apa sih Komcat itu dan apa perbedaannya dengan wajib militer? Baik, simak ulasan lengkap dari video ini agar tidak gagal paham. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menutup pendaftaran Komcat gelombang pertama pada 7 Juli 2021 lalu dan masih dalam tahap pelatihan selama 3 bulan berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah alokasi 25.000 personil. Dan pendaftarannya dibuka secara sukarela dengan usia minimal 18 hingga 35 tahun dengan masa dinas aktif hingga usia 48 tahun. Apa sebenarnya Komcat itu? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Komcat atau komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan komponen utama atau TNI. Adapun Komcat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Komcat Sumber Daya Manusia, Komcat Sumber Daya Alam, Komcat Sumber Daya Buatan, Komcat Sarana dan Prasarana. Semua disiapkan dan dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat atau di bawah ancaman perang atau bencana alam. Mobilisasi Komcat hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI. Lantas, Komcat apakah sama dengan wajib militer? Ya, Komcat bukan wajib militer karena Komcat adalah program sukarela yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dan Komcat bukan profesi. Komcat adalah bentuk pengabdian secara sukarela dalam hal mempertahankan negara. Jadi bukan seperti Polri atau TNI. Komcat direkrut dari masyarakat secara sukarela dan berbagai macam profesi dan pekerjaan, baik dari aparatur sipil negara, pegawai swasta, wira swasta, pegawai BUMN, mahasiswa, dokter, guru, buruh pabrik, buruh tani, anggota ormas, anggota LSM, atau belum bekerja, tentu harus selesai seleksi lulus dan persyaratannya. Masa pengabdian dalam Komcat ada 2, yaitu 1. Masa aktif, 2. Masa tidak aktif. Masa aktif ketika ditetapkan sebagai Komcat dilaksanakan latihan penyegaran dan pada saat dimobilisasi oleh pemerintah. Masa tidak aktif adalah masa pengabdian ketika ditetapkan sebagai Komcat, tidak sedang melaksanakan latihan penyegaran dan tidak sedang dimobilisasi oleh pemerintah. Artinya, Komcat ini akan kembali ke aktivitas atau profesi semula. Hak-hak yang diterima ketika menjadi Komcat yaitu: pertama, pada saat masih menjadi calon komponen cadangan. 2. Sudah aktif atau dilantik menjadi komponen cadangan. Yang pertama, saat menjadi calon komponen cadangan akan memperoleh antara lain: 1. Uang saku. 2. Perlengkapan perorangan lapangan seperti senjata. Senjata yang digunakan adalah jenis baru, yaitu SS2 V5A1 brand. Selain senjata, ada pula baju, perlengkapan dalam ransel, baju olahraga, handuk kaos kaki, perlengkapan pendukung lainnya. 3. Perawatan kesehatan. Dan 4. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan. Calon Komcat saat masih dalam latihan dasar militer dari unsur ASN atau pekerja swasta akan tetap menerima hak ketenaga kerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja. Bagi mahasiswa akan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak kehilangan status sebagai peserta didik. Bagi calon Komcat yang lulus pelatihan dasar militer akan dilantik menjadi Komcat dan diberikan pangkat yang mengacu pada kepangkatan TNI dan hanya berlaku pada masa aktif atau dimobilisasi pemerintah. Yang kedua, aktif atau sudah dilantik menjadi Komcat akan memperoleh hak-hak antara lain: 1. Uang saku. Selama latihan dasar militer besarnya masih belum dijelaskan. 2. Tunjangan operasi pada saat mobilisasi. 3. Perawatan kesehatan. 4. Jaminan kecelakaan kerja dan kematian dan penghargaan berupa tanda kehormatan sebagai veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Komponen cadangan pada masa aktif dari unsur ASN atau pekerja swasta akan tetap menerima hak ketenaga kerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja.
Bagi mahasiswa akan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak kehilangan status sebagai peserta didik. Selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer. Berikut kepangkatan dalam Komcat. Kepangkatan dalam Komcat akan mengikuti ijazah terakhir pada saat mendaftar. Yang pertama, ijazah SLTB sederajat adalah Tamtama. Kedua, lulusan SLTA sederajat adalah Bintara. Dan ketiga, bila sarjana lulusan S1, D3, D4 adalah Letnan 2. Kewajiban sebagai Komcat pada masa aktif antara lain: 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 5. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. 6. Mengikuti kepelatihan penyegaran. 7. Memenuhi panggilan mobilisasi. Kewajiban sebagai Komcat pada masa tidak aktif. Pertama, memegang teguh sumpah dan janji Komcat. 2. Menyimpan perlengkapan perorangan di kesatuan. 3. Menyimpan senjata dan perlengkapan di gudang senjata di kesatuan. 4. Melaporkan keberadaan domisili setiap terjadi perubahan. 5. Patuh dan taat pada ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan dengan menghormati kearifan lokal setempat. Ada sanksi pidana yang telah disiapkan apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan, antara lain: 1. Dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau tipu muslihat, dipidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat membuat Komcat tidak memenuhi panggilan mobilisasi, dipidana penjara paling lama 2 tahun. 3. Setiap pemberi kerja, pengusaha, dengan sengaja mengakibatkan putusnya hubungan kerja atau pendidikan bagi calon Komcat, dipidana penjara paling lama 2 tahun. 4. Setiap pemberi kerja, pengusaha, atau lembaga pendidikan dengan sengaja mengakibatkan putusnya hubungan kerja atau pendidikan bagi calon Komcat selama menjalani masa aktif, dipidana penjara paling lama 4 tahun. Berminat menjadi Komcat? Pendaftaran gelombang kedua akan dibuka oleh Kemenhan RI pada tahun 2022 mendatang. Jadi, ambil kesempatan itu dan jangan sampai dilewatkan. Terima kasih.